Ya kan, untung sekarang zaman sudah maju. Coba kalau enggak, pasti susah komunikasi sama orang-orang di rumah. Ya enggak. Dulu mungkin misalnya kalau orang keluar negeri mau kontak sama sama orang di rumah harus tulis-tulis surat dulu. Iya, Indo internetnya masih lelet, sangat lelet, menyedihkan. Itu yang harus diubah. Tapi sudah, maksudnya dibandingkan zaman dulu kan sudah lumayan. Kalau nggak gitu kan nggak bisa kontak dengan gampangnya kita. Ini kalau nggak gitu kita juga nggak bisa ada yang namanya kelas online. Mungkin zaman dulu kita nggak pernah kepikiran kita bisa belajar melalui online. Ya nggak, pasti belajar harus tatap muka di kelas, ketemu gurunya. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi, belajar nih kayak gini. Lebih apa ya, memudahkan. Tapi juga ada sisi negatifnya. Apa, kehidupan sosial, maksudnya orang-orang jadi lebih sukanya ngadepnya ke HP misalnya, bukan ke temennya. Kalau misalnya ada ngumpul sama temen-temen, yang dilihat HP-nya, nggak, bukan ngobrol sama orang yang ada di depannya, tapi ngobrol sama orang yang nggak tahu ada di mana, tapi di HP itu, ya kan. Itu jeleknya adanya internet sekarang. Jadi kurang apa, istilahnya apa ya, kurang kurang berinteraksi sama orang, tapi berinteraksinya sama HP. Terus isu-isu terkini konsumerisme itu ada yang namanya iklan yang membingungkan. Nah, ini jadi iklan itu bisa diartikan berbeda oleh orang yang berbeda. Itu biasanya di sini menurut penelitian Mawan sama Minor, itu konsumen memiliki tingkat kesalahpahaman dari iklan TV itu biasanya 30%. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Terus kalau iklan di majalah cetak itu 21% tingkat kesalahan mengartikan arti dari sebuah iklan. Sama kalau kasus lainnya ada 15% itu konsumen benar-benar nggak paham apa yang disampaikan oleh iklan. Nah, contohnya itu misalnya ini di sini diskon sampai dengan 70%. Nah, itu kata-kata sampai dengan itu bisa membingungkan konsumen. Maksudnya diskonnya bisa sampai 70% itu semua produk, apa hanya beberapa produk. Nah, itu kan tergantung masing-masing konsumen menginterpretasikan kan, karena dia nggak jelas. Terus habis itu kayak pernah tahu iklan apa ya itu yang di Indo itu, all item itu loh, all item. Jadinya semuanya hitam. Itu iklan apa ya? Iklan apa ya juga? Yang all item semua jadi hitam itu iklan Indosat apa apa ya? Yang itu kan mencontoh di Indo nih, mencontohkan bahwa apa, sesuatu tuh bisa dipersepsikan salah sama orang. Terus ini, penggunaan anak-anak sebagai penyampai informasi dalam iklan, baik untuk produk anak maupun orang dewasa. Padahal anak-anak sendiri tuh kadang nggak ngerti apa yang disampaikan. Itu salah satu contohnya. Terus misalnya juga iklan promo obat, khasiatnya manjur, tapi ternyata padahal juga nggak sebegitunya. Terus yang kedua itu ada etika dalam melakukan komunikasi pemasaran. Nah, misalnya ini dengan anak-anak membuang makanan yang tidak disukainya. Nah, itu kan nggak baik. Masa di anak diajarkan. Kan kalau apa ya, iklan itu kan istilahnya kita memberi suatu informasi atau mengajarkan sesuatu kepada masyarakat. Nah, kalau yang diajarkan atau yang dikasih tahu nggak baik itu kan jadi mempengaruhi anak-anak. Makanya kayak misalnya anak-anak nggak boleh menonton tontonan yang ada kekerasan. Nah, itu karena apa? Karena bisa ditiru. Kayak misalnya dulu ada sempet apa, olahraga WWF apa sih yang gulat itu loh. Nah, itu sampai ada anak kecil gulat temennya sampai meninggal nggak sih dulu itu? Pernah dengar nggak?
Pernah dengar nggak itu? Itu kan bahaya buat anak-anak. Orang dewasa aja kadang masih, iya yang Smackdown itu. Orang dewasa aja kadang ada yang masih eh, ketipu sama yang namanya iklan, maksudnya ikut-ikutan, apalagi anak-anak yang bisanya memang dia mengopi dari orang lain kan. Itu makanya harus ada etikanya ketika kita mau bikin iklan. Jangan sampai mengiklankan sesuatu yang kurang baik. Terus ini ada konsumen dan kesehatan. Kesehatan digunakan oleh ini halnya di sebuah manusia nih. Makanya semua orang berhak mendapatkan yang namanya kesehatan. Sekarang produk-produk kesehatan kan banyak yang dibeli kan, kayak kosmetik juga cari yang cocok buat kulit ya. Tuh isu-isu terkini konsumerisme. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan tentang konsumerisme. Jadi pokoknya intinya kalau konsumerisme itu melindungi konsumen dari hal-hal yang kurang baik. Siapa yang melindungi? Ya semua. Kita semua turut andil dalam melindungi diri kita sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Untuk modul 1. Oke, kalau belum ada saya masuk ke modul 2 ya. Ini tentang model dan penelitian perilaku konsumen. Kayaknya kan sudah kita bahas dari yang sebelumnya. Kan? Pengertian perilaku konsumen nggak saya jelaskan lagi ya, kan sudah di awal-awal. Nah, kalau model perilaku konsumen itu apa sih model? Di situ kerangka atau framework yang merupakan penyederhanaan dari kenyataan yang sebenarnya terhadap apa yang terjadi pada konsumen yang mempengaruhi perilakunya dalam mendapatkan penggunaan dan membuang produk atau jasa. Jadi ada modelnya kayak kemarin, misalnya teori reason action, itu kan ada model misalnya belief atau kepercayaan akan mempengaruhi sikap. Nah, sikap akan mempengaruhi intensitas kita, perilaku kita, nah, seperti itu. Itu kan kerangka frameworknya. Itu makanya namanya model gitu. Jadi kalau model perilaku konsumen ya berarti frameworknya tadi tentang perilaku konsumen. Apa sih yang bisa bikin perilaku konsumen itu pengen beli produk kita, atau apa yang bisa bikin sikap konsumen itu baik terhadap produk kita, itu kerangka berpikirnya gitu Mbak. Nanti mungkin kalau bikin karya ilmiah itu juga penting tahu modelnya seperti apa. Jadi ide utamanya misalnya dari teori itu apa, nanti yang tinggal dikembangkan. Nah, ini ada tipe dan penggunaan model. Tujuan pengembangan model perilaku konsumen menurut Loudon sama Vita itu untuk mengembangkan teori yang terkait dengan perilaku konsumen. Nah, makanya di sini sehingga teori itu dapat menggambarkan, memperkirakan, menjelaskan, dan mengontrol suatu fenomena. Kayak misalnya kemarin Mbak kan sudah melakukan penelitian sederhana ya kan, observasi sama interview. Kayak misalnya ada teori motivasi. Nah, itu motivasi itu dengan adanya teori motivasi itu bisa menggambarkan misalnya motivasi konsumen untuk membeli suatu produk itu apa. Kayak gitu kan kemarin sudah kayak gitu kan. Sudah melakukan penelitian sederhana. Nah, terus untuk memudahkan pembelajaran. Nah, ini penting buat si pemasar. Jadi misalnya untuk tahu konsumen itu sukanya apa mereka maunya kayak gimana, produknya seperti apa, mereka kalau ada situasi seperti ini akan berperilaku seperti apa. Nah, itu untuk mempelajari perilaku konsumen secara keseluruhan. Makanya kenapa kok pengembangan model perilaku konsumen itu perlu untuk dikembangkan. Nah, untuk model-modelnya itu kan sudah ada beberapa yang kita bahas sebelumnya. Di sini ada model mikroekonomi untuk menjelaskan apa yang dibeli konsumen dan berapa banyak dan kenapa sama bagaimana. Ini mikronya, jadi benar-benar pengen tahu dari sisi konsumennya kalau mikroekonomi.